Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, kita masuk pada kesempatan kali ini di bab yang ke-60 dari Kitab Tauhid yang berkaitan dengan babun ma jaa fi munkiril qadar, bab yang berkaitan tentang orang-orang yang mengingkari takdir dan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beriman terhadap takdir, yaitu apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang adalah sesuatu yang berkaitan dengan tauhid terhadap rububiyah. Jadi tauhid secara istiqra, secara pembahasan oleh para ulama dibagi menjadi tiga: tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Maka ketika seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid rububiyah, beriman terhadap semua yang telah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana ketika Allah Subhanahu wa taala melakukannya sebagai Rabb pengatur alam semesta. Maka ketika seseorang membahas tentang takdir, maka berkaitan dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatur alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala menentukan apa yang terjadi. Semua yang terjadi sebelum terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala menulisnya, mencatatnya sebelum terjadi. Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakannya sehingga hal tersebut terjadi. Dan Allah Subhanahu wa taala tentukan itu semua seperti yang sering saya ulang-ulang, 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, jaffatis suhuf, apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tulis ini sudah kering. Wa rufi'atil aqlam, dan pena telah diangkat. Sehingga orang yang beriman terhadap takdir, maka beriman terhadap rububiyatullah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatur alam semesta. Sehingga maknanya, siapa yang mengingkari takdir, siapa yang mengingkari beriman terhadap takdir atau tidak beriman terhadap takdir, atau memiliki keraguan dan syak terhadap bahwasanya semua telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mau tidak mau dia telah melakukan kesyirikan di dalam apa? Di dalam tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ini orang-orang musyrikin mereka tidak melakukan kesyirikan di dalamnya. Termasuk yang berkaitan dengan takdir, orang-orang musyrikin Arab mereka mengimaninya. Yang mereka bermasalah dengannya adalah yang berkaitan dengan tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Sebagian dari nama-nama mereka ingkari seperti Ar-Rahman. Adapun yang berkaitan dengan rezeki, yang berkaitan dengan mematikan, yang berkaitan dengan menghidupkan, maka mereka meyakini itu semua dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang tidak beriman terhadap takdir, maka mereka telah mengingkari kemampuan Allah Subhanahu wa taala.
ilmunya Allah Subhanahu wa taala mereka ingkari. Karena takdir al-qadaru qudratullah. Kata sebagian ulama, takdir ini adalah yang berkaitan dengan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin bisa dicerna oleh akal manusia. Ini berkaitan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengingkarinya, maka dia telah mengingkari kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang mengingkari takdir, maknanya mereka mengingkari bahwasanya semua yang terjadi di alam semesta ini, baik terhadap dirinya ataupun orang lain, semuanya terjadi di luar dari kuasa Allah, di luar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat bodoh, dengan sifat jahil, dengan sifat tidak mampu. Sehingga pembahasan yang berkaitan dengan takdir itu juga berkaitan dengan tauhidul asma wa sifat. Karena kita tidak boleh mensifati Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan sifat-sifat yang Allah sifatkan terhadap dirinya. Allah sifatkan dirinya mengetahui, segala sesuatu mengetahui sebelum terjadi, ketika terjadi, ketika yang berkaitan dengan akan datang, yang akan datang apabila berubah, apa yang akan terjadi, Allah semua mengetahui hal tersebut. Dan orang yang mengingkari takdir, maka mereka mensifati Allah dengan sifat yang tidak Allah Subhanahu wa taala sifatkan terhadap dirinya. Jamaah sekalian yang saya muliakan, takdir tentu suatu yang maklum, yang kita ketahui artinya. Definisinya ini kita pahami, dan para ulama membahas tentang definisi takdir dengan beberapa definisi. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad, beliau menyatakan bahwasanya yang namanya takdir definisinya adalah, setelah beliau menyebutkan beberapa definisi, ilmullahi bil asya'i wa kitabatuhu wa masyiatuhu wa khalquhu laha. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu, mencatatnya, menulisnya, menghendakinya dan menciptakan sesuatu tersebut. Itu adalah takdir. Dan ini nanti akan kita bahas sebagai maratibul qadar, tahapan-tahapan yang berkaitan dengan takdir. Sebagian ulama membahas tentang pembahasan yang berkaitan dengan takdir. Di antaranya yang tadi saya sebutkan adalah bahwasanya al-qadaru sirrullah, bahwasanya takdir itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkataan Abdullah bin Abbas yang berkaitan dengan takdir, sahabat yang mulia yang wafat pada tahun 60, Allah berpegang teguh dengan untayan tali yang sangat kuat yang tidak akan pernah putus. Kata sahabat yang mulia ini, wa man wahadallaha ta'ala wa kadzdzaba bil qadari naqadat tauhid. Siapa yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tidak beriman terhadap takdir, mendustakan terhadap takdir bahwasanya segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia naqadat tauhid, telah menghilangkan tauhid dia. Jadi ini adalah perkataan sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas yang berkaitan dengan pembahasan yang berkaitan dengan tauhid.
Berkata juga seorang ulama yang bernama Hasan al-Basri, beliau mengatakan, Inna Allaha khalaqa khalqan fa khalaqahum biqadar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluk, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka dengan takdirnya. Wa qasamal ajala biqadar. Dan Allah Subhanahu wa taala membagi ajal-ajal manusia dengan takdir. Wa qasama arzaqahum biqadar. Dan Allah Subhanahu wa taala membagi rezeki-rezeki mereka dengan takdir. Wal bala'u wal 'afiyatu biqadar. Musibah dan keselamatan semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian beliau pun mengatakan, man kadzdzaba bil qadari faqad kadzdzaba bil Islam. Siapa yang mendustakan terhadap takdir, tidak beriman terhadap takdir, maka dia telah mendustakan Islam secara keseluruhan. Nanti akan kita dapati di dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis bahwasanya orang yang tidak beriman terhadap takdir, maka semua amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun amalannya sebesar gunung Uhud. Dan siapa yang tidak beriman terhadap takdir, maka dia akan mati tidak dengan agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah dalam hadis Ubadah bin Samit yang hadisnya dicantumkan dalam kitab ini, man mata ala ghairi hadza. Rasulullah menyebutkan ketika beliau membahas tentang takdir, seseorang harus beriman terhadap takdir. Apa yang menimpa dirinya telah ditentukan oleh Allah. Apa yang terlewat terhadap dirinya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man mata ala ghairi hadza, siapa yang mati tidak di atas keyakinan ini, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falaysa minni, dia bukan dari golonganku. Dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, faman lam yu'min bil qadari khairihi wa syarrihi ahraqahu Allahu binnar. Siapa yang tidak beriman terhadap takdir, rukun iman yang keenam, tidak beriman terhadap takdir, khairihi wa syarrihi, baik yang ketentuan Allah itu dia nyaman dengannya, atau ketentuan Allah itu buruk baginya, pahit baginya, getir untuknya, ketika dia tidak beriman terhadap hal tersebut, ahraqahu Allahu binnar, Allah Subhanahu wa taala akan membakarnya dengan api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keselamatan. Allahumma amin. Kemudian Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah membawakan muqaddimah yang sangat panjang, 7 halaman. Saya ringkas saja. Beliau mengatakan manusia yang berkaitan dengan keimanan terhadap takdir ada 3 golongan. Yang pertama Al-Jabriyah, Al-Jahmiyah. Jabriyah itu adalah mereka yang meyakini bahwasanya segala sesuatu, artinya segala sesuatu telah ditentukan oleh Allah dan mereka berlebih-lebihan di dalamnya. Sehingga mereka mengatakan bahwasanya manusia tidak memiliki pilihan. Maka ini adalah termasuk pemahaman yang salah. Yang kedua, pemahaman Qadariyah, yang mereka mengatakan bahwasanya manusia itu memiliki kemampuan, dan kemampuannya itu mereka terlepas dari ketentuan dan kehendak Allah.
Sehingga apa yang mereka lakukan itu sesuai dengan keinginan dan kemampuan mereka. Jadi dua pemahaman ini, yang satu berlebih-lebihan dalam menetapkan takdir sampai melewati batasan yang telah diberikan batasan oleh Allah dan Rasulnya. Yang satu lagi meremehkan terhadap ketentuan dari apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala bahas yang berkaitan dengan keimanan terhadap takdir. Manusia Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pilihan. Sehingga setiap apa yang dilakukan oleh manusia Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pilihan. Yang berkaitan dengan pemahaman yang pertama yang mengatakan bahwasanya segala sesuatu itu manusia tidak memiliki pilihan, artinya seakan-akan ini adalah semuanya tidak ada pilihan sama sekali, maka ini adalah sesuatu yang salah. Allah katakan minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Kata Allah, di antara kalian ada yang mereka menginginkan dunia, dan di antara kalian ada yang menginginkan akhirat. Allah nyatakan bahwasanya manusia memiliki keinginan. Sedangkan Jabriyah itu mengatakan manusia tidak memiliki keinginan. Dan dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqulu, jangan kalian mengatakan ini dan itu. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, apabila kalian akan menunaikan salat maka ambillah air wudu. Menunjukkan ketika seseorang diperintah oleh Allah, mereka memiliki keinginan. Akan tetapi keinginan ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu adalah sesuatu yang gaib. Karena Allah menetapkan keinginan buat kita, kehendak buat kita, akan tetapi kehendak kita dan keinginan kita semuanya dibawa dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, liman syaa minkum an yastaqim, bagi kalian yang menghendaki untuk istiqamah. Wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin, dan tidaklah kalian menghendaki kecuali sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Keyakinan ahli sunnah wal jamaah menggabungkan di antara dua keyakinan tadi sesuai dengan nas-nas, sesuai dengan dalil. Karena ahli sunnah wal jamaah itu berada di pertengahan, di antara mereka-mereka yang berlebih-lebihan dan di antara mereka-mereka yang meremehkan dalam setiap perkara. Sebagaimana agama Islam yang dibawa pada Rasulullah SAW senantiasa berada di pertengahan. Orang-orang Yahudi mereka meremehkan, orang-orang Nasara mereka berlebih-lebihan, maka agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW berada di tengah-tengahnya. Demikian juga ahli sunnah wal jamaah dalam setiap pendapatnya maka senantiasa berada di tengah-tengah di antara pendapat yang saling berlawanan. Maka pendapat ahli sunnah yang berkaitan dengan keyakinan, yang berkaitan dengan akidah dikatakan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan ahli sunnah wal jamaah beriman terhadap takdir. Mereka meyakini bahwasanya seorang hamba memiliki pilihan dan kemampuan, sehingga setiap dari apa yang terjadi berupa gerakan, berupa diam, berupa ada dan tidak ada, maka itu semua terjadi dengan ilmunya Allah, diketahui oleh Allah.
dan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan itu semua terjadi telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Tidak ada yang mengurus alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ahli sunnah wal jamaah mereka menyatakan bahwasanya seorang hamba itu memiliki kehendak, memiliki keinginan, memiliki kemampuan, akan tetapi kehendak, kemampuan dan keinginannya di bawah dari kehendak Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam ayat yang tadi saya sebutkan dalam surat At-Takwir ayat 28 dan 29. Liman syaa'a minkum an yastaqim. Di antara kalian ada yang menghendaki dan memiliki keinginan untuk istiqamah. Artinya di ayat yang pertama ini Allah tetapkan bahwasanya setiap masing-masing di antara kita memiliki kehendak enggak? Kemudian Allah katakan, "Wa ma tasyauna illa ay yasha'allahu rabbul alamin." Dan tidaklah kalian melakukan sesuatu dan menginginkan sesuatu kecuali sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memiliki keinginan dan kemampuan. Keinginan, kemampuan, pilihan kita akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang memilih jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Qad aflaha man tazakka, kata Allah. Sungguh beruntung orang-orang yang berusaha untuk mensucikan dirinya dan jiwanya. Allah puji orang-orang yang berusaha dan memiliki pilihan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori dirinya dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila setiap apa yang dilakukan oleh manusia itu adalah murni manusia dipaksa untuk melakukannya, maka buat apa ada ganjaran? Buat apa ada neraka? Akan tetapi dalam hukum fikih, setiap orang yang terpaksa untuk melakukan, maka tidak ada hukum yang berkaitan dengan apa yang dia lakukan. Paham nggak? Orang dipaksa untuk dia berkata dengan perkataan kufur, dipaksa dia. Dia bisa murtad enggak dengan apa yang dia katakan? Tidak, selama dia itu benar-benar terancam. Jiwanya, dirinya, keselamatannya terancam, maka ketika terpaksa melakukannya, maka tidak terhukum dengan hukum murtad selama dia tenang keimanannya. Ketika seorang diancam dengan pistol yang siap ditarik pelatuknya, kalau kamu tidak menceraikan istri kamu, saya tembak. Maka dia menceraikan istrinya. Saya ceraikan istri saya dalam keadaan ini dengan ikhlas. Harus bilangan 3 kali. Jangankan 3 kali, 1000 kali saya ucapkan. Karena apa? Sudah diancam untuk ditembak. Terjadi nggak talaknya? Tidak, karena dipaksa. Sehingga setiap yang dipaksa dalam hukum Islam tidak ada konsekuensinya, kecuali ketika konsekuensinya merugikan orang lain, seperti membunuh. Maka itu berbeda lagi hukumnya. Jadi yang berkaitan dengan seseorang memiliki kehendak, Allah tetapkan seorang memiliki kehendak. Akan tapi kehendak tersebut dibawa dari kehendak Allah. Apa kehendak Allah untuk kita? Maka ini adalah suatu hal yang gaib, yang dengannya seseorang tidak bisa berhujah di hadapan Allah ketika dia bermaksiat, ketika dia tersesat dengan mengatakan saya melakukan kesesatan dan kemaksiatan karena kehendak Allah. Ingat nggak sering saya bahas? Ingat nggak? Dalam surat Al-An'am yang sering saya bacakan.
Kemudian juga sebelum saya melebar ke pembahasannya, berhujjah dengan maksiat, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, terkadang ada sesuatu yang dilakukan oleh seseorang yang di luar dari keinginan dia dan pilihan dia. Seperti apa, ikhwan? Seperti ketika seseorang bersin, ada nggak yang mampu untuk menahannya? Ketika seorang berjalan kemudian terpleset dan jatuh, ada nggak seorang yang ingin melakukan yang demikian? Tidak. Akan tetapi hal tersebut Allah tentukan dan dia tidak bisa menghindar dari itu semua. Jadi dalam kehidupan sehari-hari ada hal-hal yang dengannya seseorang mendapati dia melakukan sesuatu yang di luar dari kemampuan dia. Kemudian yang pembahasan yang berikutnya yang berkaitan dengan tahapan-tahapan beriman terhadap takdir. Pembahasan tadi antum bingung nggak? Paham ya? Abu Ammar paham? Insyaallah ya. Jangan dites. Enggak, kalau belum paham saya ulang lagi karena ini berkaitan dengan takdir. Orang kalau beriman terhadap takdir hidupnya tenang. Tenang, apa yang ada di tangannya itu lebih dia yakini, apa yang ada di sisi Allah lebih dia yakini dengan apa yang ada di tangannya. Dia memiliki tawakal yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa bersandar kepada Allah karena hidupnya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala yang menyayangi kita lebih besar daripada sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Bertawakal kepada Allah. Dan apa yang ia lakukan dalam keadaan apapun kebaikannya, kesalehan yang ia miliki, dia akan senantiasa jauh dari sikap dan sifat ghurur, terpedaya dengan apa yang dia amalkan. Karena mau soleh seperti apapun, ia tahu bahwasanya kehidupan seseorang itu tergantung dengan akhirnya. Sedangkan akhir seseorang telah ditentukan oleh Allah. Dan apa yang telah ditentukan oleh Allah untuknya sesuatu yang gaib. Sehingga mau soleh seperti apapun, maka orang yang beriman terhadap takdir senantiasa lapar dengan amal soleh. Tidak pernah kenyang. Seperti yang telah dicontohkan oleh para sahabat. Para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka mendapatkan pujian langsung dari Allah melalui lisan Rasulnya semuanya. Utsman fil jannah. Utsman ini di surga. Utsman di surga kata Rasulullah. Ketika dalam peperangan Tabuk yang kaum muslimin dalam keadaan susah, para sahabat dalam keadaan susah, Rasulullah menyiapkan pasukan besar untuk menghadapi Romawi. Romawi ini pasukannya terlatih 200.000. Mereka sudah bersiap dan mengancam akan menyerang kota Madinah. Nah, pada saat itu dalam keadaan yang luar biasa. Jadi di Jazirah Arab itu ada musim panas. Namanya apa? Saif. Musim panas, saif. Nah, di musim panas itu ada musim panas yang sangat panas. Itu namanya ghaidh. Ada saif, ada ghaidh. Kalau sudah ghaidh, ini bisa sampai 50 dan 60 sampai 50-60 derajat. Nah, pada saat itulah peperangan Tabuk. Maka Utsman membawa harta yang sangat banyak sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai memegang apa yang dibawa oleh Utsman radhiyallahu anhu. Beliau pegang sampai beliau bolak-balikkan apa yang dipegang, apa yang diberikan oleh Utsman radhiyallahu anhu. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma dharra Utsman ma fa'ala ba'da al-yawm. Tidak akan mendapatkan mudarat terhadap Utsman terhadap apa yang ia lakukan setelah hari ini. Setelah hari ini apa yang dilakukan oleh Utsman radhiyallahu anhu, maka tidak akan mendapatkan mudarat. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat,
Setelah Rasulullah SAW wafat, Umar radhiyallahu anhu mengadukan kepada Abu Bakar. Beliau mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Wahai Abu Bakar, wahai saudaraku, saya tadi melewati saudaraku Utsman. Saya tadi melewati dan saya mengucapkan salam kepadanya. Kemudian Utsman tidak menjawab salamku. Ini ada ganjelan di hatiku, ada apa dengan Utsman? Sehingga saya datang kepadamu untuk mengadukan, dan Rasulullah pada saat itu telah wafat. Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Maka kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu membawa Umar bin Al-Khattab kepada Utsman. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menanyakan terhadap Utsman, kenapa tadi Umar melewati engkau mengucapkan salam, engkau tidak jawab? Kata Utsman, wallah saya tidak tahu. Saya tidak tahu tadi ada Utsman di hadapan, ada Umar di hadapan saya. Saya tidak dengar tadi kalau Umar itu memberikan salam, saya tidak tahu. Maka kata Abu Bakar As-Siddiq, sungguh benar apa yang telah engkau ucapkan. Pasti ada satu perkara yang membebani diri engkau. Apa? Apa yang membebani diri engkau? Maka kata Utsman, iya, ada yang membebani diri saya, sehingga ketika Umar melewati saya dan mengucapkan salam, saya tidak menyadarinya. Apa itu? Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kata Utsman, tawaffallahu nabiyahu qabla an nas'alahu an najati hadzal amr. Allah Subhanahu wa taala telah mewafatkan nabinya, dan saya ataupun kita belum bertanya kepada Rasulullah tentang keselamatan diri kita. Allahu akbar. Tentang keselamatan di dunia ini dan keselamatan di akhirat belum kita tanyakan. Ini Utsman tidak meragukan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, Utsman fil jannah. Tidak meragukan apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah, ma dharra Utsman ma fa'ala ba'dal yaum. Tidak meragukan Utsman di surga. Utsman tidak akan mendapatkan mudarat sedikit pun setelah memberikan sedekah yang luar biasa dalam jihad fisabilillah. Tetapi beliau mengkhawatirkan nanti akhir hayatnya gimana. Karena kata Ibn Abi Mulaikah, para sahabat, setiap dari mereka pasti takut apakah di hatinya ada kemunafikan ataukah tidak. Takut mereka. Takut apabila keimanan yang mereka miliki tercampur dengan kemunafikan. Sehingga sebagian sahabat ketika ada yang meninggal dunia dan ada salat jenazah, mereka melihat di salat jenazah itu ada Hudzaifah bin Yaman ataukah tidak. Kenapa Hudzaifah bin Yaman? Ya, jadi Hudzaifah bin Yaman ini dibisiki oleh Rasulullah, orang-orang munafik itu siapa saja. Jadi takutnya mereka bukan hanya terhadap si fulan ini orang munafik, bukan. Si fulan ini orang munafik, bukan. Terhadap diri mereka takut. Ketika Abu Lu'lu menusuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian Tabib mengatakan bahwasanya Umar bin Khattab kemungkinan tidak akan lama lagi, karena ketika diberi minum susunya keluar dari perut, tidak nyambung lagi. Maka kata Tabib, "Ausi ya Amirul Mukminin, berilah wasiat, tunjuk pengganti kamu siapa." Maka para sahabat pun menemui Umar bin Khattab untuk berpisah dengan Umar bin Khattab. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, Ali bin Abi Thalib, sahabat-sahabat besar. Di antara yang menemui Umar bin Khattab adalah Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman sahabat. Begitu Hudzaifah ada di depan mata Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab pada saat itu sudah
divonis tinggal beberapa hari lagi. Maka kata Umar bin Khattab, anshudukallah, hal sammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan demikian, wahai Hudzaifah, saya meminta engkau atas nama Allah, apakah Rasulullah mengategorikan Umar sebagai orang munafik yang dibisikkan oleh Rasulullah ke telinga engkau? Allah. Kata Hudzaifah, karena melihat Umar dalam keadaan demikian, kata Hudzaifah, la, tidak, kau bukan termasuk. Luar biasa. Ini orang-orang yang mereka senantiasa beriman terhadap takdir, senantiasa terus beramal. Sehingga ketika para sahabat mendapatkan kabar langsung dari Rasulullah bahwa setiap dari kita telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga atau masuk neraka, telah ditakdirkan oleh Allah, maka para sahabat berkata, wa fimal amal, kalau kayak gitu buat apa beramal ya Rasulullah? Rasulullah menyatakan, i'malu, orang-orang yang beriman terhadap takdir, maka mereka adalah orang-orang yang senantiasa beramal dengan amal soleh yang dengannya mereka mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita dapati para sahabat mereka adalah manusia yang ahli ibadah. Bagaimana Utsman dalam satu rakaat menghatamkan Al-Quran. Bagaimana Abdullah bin Zubair dalam 2 rakaat beliau menghatamkan Al-Quran. Bahkan disebutkan dia ketika sholat tersengat kalajengking, maka dia biasa saja, tidak merasakan apa. Benar-benar beribadah kepada Allah dengan ibadah yang luar biasa. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya yang berkaitan dengan tahapan-tahapan beriman terhadap takdir. Yang pertama al-ilmu, mengetahui. Yang kedua menulis. Yang ketiga kehendak. Yang keempat Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.